Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang logika matematika. Materi yang akan disampaikan adalah tentang penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ada yang namanya premis, di mana premis itu adalah pernyataan yang dianggap benar dalam suatu argumen melalui langkah-langkah logis dan dapat diturunkan suatu pernyataan yang bernilai benar yang disebut kesimpulan atau konklusi. Suatu argumen dinyatakan sah jika dan hanya jika konjungsi dari premis-premis berimplikasi benar. Jadi nanti ada dua premis ya. Premis itu dari dua premis itu akan ditarik kesimpulan. Di mana untuk menarik kesimpulan ada beberapa metode. Metode dalam penarikan kesimpulan itu yang pertama adalah modus ponen, kemudian ada modus tolen dan ada silogisme. Modus ponen itu adalah jika ada dua premis, premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah pernyataan dari Q. Kemudian modus tolen, jika pernyataan atau premis 1-nya adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Dan yang terakhir adalah silogisme. Ada premis 1 adalah jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya itu adalah P maka R. Jadi kalau silogisme, kalau ininya sudah sama ya, sama-sama Q, maka penarikan kesimpulannya tinggal P dengan R. Contoh, misalkan tentukan kesimpulan dari premis 1. Jika gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru, maka Gunung Semeru terletak di Jawa Timur. Premis 2, gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Nah, tadi kita sudah menuliskan atau metode dalam penarikan kesimpulan ada 3. Kalau kita melihat di sini, ini adalah jika gunung tertinggi di Pulau Jawa, maka ini kita bisa misalkan ya, di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Ini kita bisa misalkan P, kemudian Gunung Semeru terletak di Jawa Timur, kita misalkan sebagai Q-nya. Ya, jadi P-nya kita bisa tuliskan adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Kemudian Q-nya itu adalah Gunung Semeru terletak di Jawa Timur. Ini ya. Kemudian pada premis 2 ya, jadi ini adalah gunung tertinggi di Pulau Jawanya adalah P, berarti premis 1 itu adalah jika P maka Q. Kemudian premis 2 adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru, berarti premis 2 adalah Q-nya. Kalau kita melihat pada metode dalam penarikan kesimpulan, jika premis 1 adalah jika P maka Q, premis 2 adalah Q, maka konklusinya atau kesimpulannya itu adalah P ya, di mana P itu adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Semeru. Itu ya. Jadi dalam penarikan kesimpulan kita lihat ya, ada 3 metode. Apakah metode yang kita gunakan dilihat pada soal. Kita masuk contoh yang kedua. Jika premis 1, jika ABCD adalah persegi panjang, maka diagonal sisinya sama panjang. Premis 2, diagonal sisi persegi panjang tidak sama panjang. Seperti tadi, yang premis 1 berarti ABCD adalah persegi panjang, kita misalkan sebagai P,
Kemudian diagonal sisinya sama panjang, ini kita misalkan sebagai Q. Kemudian premis 2, diagonal sisi persegi panjang tidak sama panjang. Lihat pada premis 1. Berarti pada premis 2 ini ternyata dia berlawanan dengan pernyataan dari Q, di mana Q itu adalah diagonal sisinya sama panjang, sedangkan pada premis 2 diagonal sisi persegi panjang tidak sama panjang. Berarti ini kita misalkan sebagai negasi Q. Ingat, apabila ada premis 1 itu adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya itu adalah ingkaran Q, berarti kita akan gunakan yang namanya adalah modus tollens. Nah, modus tollens kesimpulannya itu adalah jika P maka Q kemudian ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, sekarang kita lihat ingkaran P, jika P-nya adalah ABCD adalah persegi panjang, maka ingkaran P-nya adalah ABCD bukan persegi panjang. Nah, seperti itu. Jadi, dalam penarikan kesimpulan ditegaskan lagi bahwa kita harus menggunakan metode pada ponen, tolen, atau silogisme. Contoh selanjutnya. Premis 1, jika ayah ke kantor, maka ibu ke pasar. Premis 2, jika ibu ke pasar, maka saya ke sekolah. Sama, selalu kita misalkan, jika maka berarti pasti dia adalah akan menggunakan implikasi. Jika ayah ke kantor, kita misalkan sebagai P, ibu ke pasar, kita misalkan sebagai Q. Kemudian, yang premis 2, jika ibu ke pasar adalah Q, ya sama, maka saya ke sekolah. Nah, ini berbeda, tidak ada pernyataan yang sama antara P dan Q, berarti kita bentuk pernyataan baru adalah R. Sehingga kalau kita bentuk dalam notasi, premis 1 itu adalah jika P maka Q, premis 2-nya itu adalah jika Q maka R. Kalau kita melihat ini, berarti ini menggunakan yang namanya silogisme. Nah, dari silogisme ini, ya jika P maka Q, Q maka R, ini kan sudah sama. Kalau ini sudah sama, otomatis kesimpulannya itu adalah P maka R. P-nya itu adalah jika ayah ke kantor. Jika ayah ke kantor. Maka R-nya saya ke sekolah. Nah, itulah ya. Jadi itulah contoh-contoh dalam penarikan kesimpulan menggunakan 3 metode. Contoh selanjutnya. Nah, ada juga contoh yang berbentuk dalam notasi logika matematika. Premis 1, P dan ingkaran Q, ya, maka ingkaran Q atau R. Premis 2-nya itu adalah Q dan ingkaran R. Tetap kita akan misalkan pada premis 1 ini, berarti P dan ingkaran Q kita anggap sebagai P. Kemudian ingkaran Q atau R itu sama saja dengan Q. Kemudian ini Q dan ingkaran R. Q dan ingkaran R, kalau kita melihat di sini ternyata ini adalah negasi dari ingkaran Q, ya. Ingkaran Q atau R itu kan negasinya adalah Q dan ingkaran R. Berarti ini sebagai ingkaran Q. Jadi kalau kita tuliskan premis 1 itu sama saja adalah P maka Q. Premis 2-nya adalah ingkaran Q. Berarti kesimpulannya itu adalah ingkaran P. Kita akan menggunakan yang namanya adalah modus tollens.
Ya, modus tolen. Kesimpulannya ingkaran P itu kalau kita melihat di sini P-nya adalah P dan ingkaran Q. Berarti ini kesimpulannya negasi dari, atau saya tuliskan di sini, negasi dari P dan ingkaran Q. Apa negasi dari P dan ingkaran Q? Ingat, negasinya itu sama saja dengan ingkaran P dan berubah menjadi atau ingkaran Q. Ingkaran Q berubah menjadi Q. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah ingkaran P atau Q. Contoh yang terakhir. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka matahari tidak bersinar. Premis 2. Jika hari ini tidak hujan, maka Firman pergi ke Jakarta. Premis 1. Hari ini hujan. Berarti kita misalkan sebagai P. Matahari tidak bersinar. Berarti kita misalkan sebagai Q. Kemudian hari ini tidak hujan. Berarti kan ini kebalikan dari ingkaran P. Kemudian maka Firman pergi ke Jakarta. Tidak ada. Berarti kita tambahkan pernyataan menjadi pernyataan R. Jadi kalau kita tuliskan premis 1 adalah P maka Q. Premis 2 adalah ingkaran P maka R. Nah, kalau kita melihat di sini ternyata ini tidak membentuk tidak membentuk ponen, tolen maupun silogisme. Nah, terus bagaimana menarik kesimpulannya? Nah, kita harus melihat dulu yang namanya adalah ekivalen. Ingat, saat kita belajar konvers, invers, dan kontraposisi itu ada ekivalennya, di mana kalau implikasi jika P maka Q itu ternyata sama saja dengan kontraposisi, yaitu adalah ingkaran Q ingkaran Q maka ingkaran P. Tuh. Kemudian kalau konvers yaitu adalah ingkaran P maka ingkaran P Q maka P itu sama saja dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, ini catatan ya. Saat kita belajar ekivalen pada konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, kalau kita melihat di sini, ternyata kalau implikasi jika P maka Q ternyata senilai dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Maka ini pun kita rubah kita rubah premis 1 di mana P maka Q itu dirubah menjadi ingkaran Q maka ingkaran P. Kemudian premis 2 itu adalah tetap tidak perlu dirubah ingkaran P maka R. Nah, kalau melihat ini silogisme itu intinya adalah di sininya penyebabnya dan sebab pada premis 1 dan 2 itu sama. Nah, ini sudah sama. Yaitu sama-sama ingkaran P. Nah, karena ini sudah sama, maka kesimpulannya itu adalah ingkaran Q maka R. Ingkaran Q maka R. Ingkaran Q-nya, apa ingkaran Q? Ingkaran Q itu adalah kalau Q-nya adalah matahari tidak bersinar, maka ini adalah matahari bersinar. Maka ini jika matahari bersinar, maka R-nya Firman pergi ke Jakarta. Nah, inilah dalam penarikan kesimpulannya. Jadi saat kalian melihat seperti ini ternyata tidak sama, silakan cari yang ekivalen. Ya, baik itu saja pertemuan kita hari ini.
Setelah ini silahkan kalian buka LMS, dicoba soal-soal yang ada di LMS. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.